Legenda dan mitos Gua Tapak Sultan di Gunung Munara. Gunung Munara terletak di Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Walau disebut dengan nama gunung, Gunung Munara tidak seperti gunung pada umumnya dan mungkin lebih cocok dinamakan bukit. Karena dilihat dari bentuk gunungnya yang tidak terlalu besar, dengan ketinggian puncaknya sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Gunung Munara memang tidak terlalu tinggi, namun trek yang dilalui untuk mencapai puncaknya terbilang cukup menantang. Cocok untuk dijadikan sebagai tempat para pendaki pemula atau sebagai tujuan para pendaki yang hanya ingin melepas kerinduan dengan indahnya suasana puncak gunung. Seperti halnya gunung-gunung di daerah lain yang diselimuti misteri, mitos, dan legenda di dalamnya, Gunung Munara juga memiliki cerita dan kisah unik yang terkait dengan legenda pada masa lalu. Di kawasan ini terdapat beberapa gua dan petilasan yang konon masing-masing memiliki cerita dan kisah unik yang sudah beredar dan dipercayai oleh masyarakat setempat. Yang pertama adalah Gua Bung Karno. Di tempat ini konon pada zaman dahulu ketika Bung Karno dalam rangka mencari guru spiritual serta memperdalam ilmu kebatinannya, dari sekian banyak tempat, salah satu yang ia singgahi yaitu Gunung Munara. Sebagaimana kita ketahui sisi lain dari Bung Karno, selain ia seorang presiden, ia juga dikenal seseorang yang memiliki kesaktian dan guru spiritual yang banyak tersebar di penjuru negeri. Di Gunung Munara beliau melakukan tapa brata untuk memperdalam ilmu kebatinannya, yang kemudian setelah dari Gunung Munara, Bung Karno kemudian melanjutkan ritualnya itu ke wilayah Banten. Selain kisah Bung Karno, Gunung Munara sangat kental kaitannya dengan kisah perjalanan Maulana Hasanuddin Sultan Banten pertama. Konon diceritakan Gunung Munara menjadi salah satu persinggahan Sultan Maulana Hasanuddin ketika ia masih belum menjadi Sultan Banten. Pada awal-awal rencana pembentukan Kesultanan Banten yang diprakarsai oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin sering berkunjung dan tinggal di Cirebon bersama ayahnya Sunan Gunung Jati. Selain untuk merencanakan pembentukan kekuasaan di Banten, di Cirebon Maulana Hasanuddin juga sering terlibat dalam membantu Kesultanan Cirebon untuk menghadapi musuh-musuhnya. Bersama dengan para kesatria dan punggawa pilihan Cirebon seperti Mbah Kuwu Sangkan, Sema Gelung, dan kesatria lainnya, Maulana Hasanuddin dipilih langsung oleh Sunan Gunung Jati untuk tergabung di barisan depan kekuatan Cirebon, yang pada saat itu menjadi pasukan yang sangat ditakuti oleh banyak kerajaan, termasuk Kerajaan Galuh. Pada masa itu Maulana Hasanuddin yang sering berkunjung ke Cirebon, konon suatu ketika pada saat ia sedang melakukan perjalanan pulang ke Banten, Maulana Hasanuddin singgah terlebih dahulu di salah satu gunung yang berada di Bogor, yaitu Gunung Munara. Saat tiba di Gunung Munara, kemudian Maulana Hasanuddin bertirakat dan bermunajat di atas sebuah batu, yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan azan di atas sebuah bukit. Di tempat ini kemudian dikenal dengan petilasannya Sultan Maulana Hasanuddin. Di petilasan ini terdapat beberapa situs keramat yang berupa sebuah gua. Gua tersebut dinamakan Gadogan Kuda yang artinya tempat mengikat kuda. Konon di gua ini Sultan Hasanuddin mengikat kudanya ketika ia hendak bermunajat di Gunung Munara. Selanjutnya terdapat Gua Tapak Tongkat Sultan yang berada tepat di atas Gua Gadogan Kuda. Konon di tempat ini Sultan Hasanuddin pernah menancapkan tongkatnya ketika hendak naik ke atas bukit Gunung Munara. Petilasan-petilasan Sultan Hasanuddin ini dijadikan tempat keramat oleh banyak masyarakat. Banyak yang datang tak hanya untuk sekedar wisata, namun banyak juga yang datang untuk berziarah. Diperlukan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk bisa mencapai puncak Bukit Munara dengan melewati jalur yang didominasi jalanan yang cukup terjal juga menanjak. Di setiap pos tersebut kita akan disuguhi pemandangan beberapa gua yang dipenuhi oleh akar-akar raksasa yang berasal dari pohon yang ada di sekitarnya. Dari puncak Gunung Munara kita bisa melihat pemandangan alam serta hamparan sawah dan pepohonan yang sangat indah. Terlebih ketika malam hari, pemandangan malam yang dihiasi gemerlap lampu kota sungguh memanjakan para pendaki yang berkemah di atas puncak Munara.